Halo Kiders, balik lagi di channel Hobi Kidal. Ini kenapa ya kok gambarnya aku lingkarin? Ini bukan pamer ketiak ya. Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai cedera bahu. Atau kalau masalahku ini sebenarnya lengan ya. Yang sakit itu ada di lengan. Lebih tepatnya di bagian triceps atau yang aku kasih dagger itu warna biru. Aku sakit ini udah 1 bulan lebih sekarang. Dan karena sakit jadi aku mainnya aku kurangin. Jadi biasanya kalau di grup ini aku main sekitar 4 atau 5 kali. Tapi akhir-akhir ini aku cuma main 2 atau 3 kali lah. Dan itu tiap kali main selalu menahan sakit. Malah awal-awal waktu kejadian itu walaupun nggak main sakit banget waktu duduk-duduk atau menonton aja. Dan sakitnya itu kalau aku mau deskripsikan ya, itu kayak orang kram. Jadi tangan tuh kayak orang disiksa, kayak ditarik-tarik gitu. Ya untuk digerakkan atau buat mukul masih bisa, cuman ya sambil menahan sakit. Kenapa kok bisa cedera kayak gitu? Aku sendiri nggak tahu. Mungkin awalnya kalau aku telusuri ya, pada awalnya aku kena encok, tapi maksa main. Aku pikir kalau encok atau sakit boyok, bahasa Jawanya boyok. Kalau di YouTube ngomongnya lower back. Jadi waktu itu aku pikir kalau sakit dibuat main nanti bisa sembuh-sembuh sendiri, ternyata enggak, malah ngantem atau menjalar komplikasi ke lainnya. Sebenarnya sewaktu habis sakit boyok itu main berikutnya masih ya sakitnya udah hilang, lalu ganti ke middle atau sakit punggung yang di tengah, jadi di sekitar ya tengah-tengah lah, kalau di daerah atasnya tali pusar, tapi yang dibaliknya ya kan punggung. Nah itu agak sakit. Terus karena maksa main juga sama lawan, juga sering dikasih bola-bola yang ke belakang, akhirnya ya tambah menjalar ke atas atau di daerah punggung yang atas. Tapi itu kumat-kumatan gitu, jadi enggak, kadang sakit kadang enggak. Terus yang tadi punggung yang di tengah kadang sakit kadang enggak, kadang muncul kalau memang terpaksa ngambil yang di belakang banget, dengkek ya istilahnya, itu baru keluar sakitnya. Dan aku sih pikir oh dibuat main nggak apa-apa gitu, selama nggak terlalu sakit. Jadi kayak sakit-sakit dikit itu aku tahan biasanya. Pada akhirnya sewaktu bulan lalu aku kan kena COVID, dan itu sakit kepala banget. Dan untuk menahan sakit kepala biasanya kan kalau sakit kepala itu kepala kita dipegangin atau diteken-teken, itu kan enakan ya, jadi merasa lebih nyaman kalau diteken. Nah masalahnya aku tidur sambil sakit kepala, tidurnya miring, terus kepalanya aku teken nempel ke bantal. Ya aku paksa neken keras banget soalnya karena sakit banget, sakit kepalanya. Terus habis itu beberapa hari kemudian sakit leherku.
Karena kan kena COVID jadi nggak berani keluar-keluar. Setelah masa karantina selesai, aku ke terapi. Di terapi yang tuh terapinya yang ilmiah sedikit ya. Jadi ini aku direkomendasikan temen sih. Dan itu terapinya model yang ditarik kretek-kretek gitu loh. Yang kepalanya dibeluntir terus ditekan krek krek. Nah kayak gitu. Sebenarnya waktu pulang dari terapi itu badanku terasa enteng. Walaupun sebenarnya keluhan mengenai lenganku yang mulai sakit itu nggak eh, nggak terselesaikan dengan baik. Kata terapisnya bilang mungkin ini perlu beberapa kali Pak. Dan aku pikir udah mendingan, biasanya kan dibuat olahraga gitu nggak apa-apa. Maksudnya buat olahraga itu nanti lemes-lemes sendiri, kembali sendiri. Dan ternyata kalau udah tua itu nggak bisa pakai cara seperti itu. Nah, waktu pulang dari terapi itu aku kan pulang mengendarai mobil pulang ke rumah. Di tengah-tengah jalan aku merasa sakitnya yang di lengan itu mulai keluar yang kayak kram ini. Sebenarnya sebelumnya nggak seberapa parah sakitku yang di lengan. Terus aku nggak berani kembali ke terapis itu lagi. Nanti jadi tambah kenapa-kenapa. Aku takut sih. Dan aku masa ada garansinya gitu, nggak ada kan. Terus aku tunggu supaya agak mendingan karena sakit banget sih. Terus aku tunggu-tunggu kok nggak sembuh-sembuh dan aku tetap main sih. Cuman sekali main di hari yang lain. Terus merasa nggak kuat ini sakit banget. Jadi aku stop main selama ya 1 minggu mungkin. Terus karena nggak kunjung sembuh, akhirnya aku ke tukang pijat langgananku. Ini terapis lain ya. Ini metodenya beda lagi. Jadi yang digunakan tukang pijat yang langgananku ini pakai teknik trigger point. Jadi ada satu titik yang dia tahu tuh dipencet. Biasanya sakit. Terus pakai alat yang kayak kayu stick runcing gitu loh. Tapi ya nggak runcing sih, tumpul. Kayak belakangnya pensil gitu alatnya. Terus habis itu diurut biasanya sama tukang pijatnya. Nah, waktu aku ke sana itu sebenarnya udah mendingan kondisiku, lengannya udah nggak seberapa sakit. Terus aku ke sana, aku kasih tahu problemnya ya. Jadi sewaktu aku menaikkan lengan ke belakang, posisi kayak duduk di kursi yang ada sandarannya itu, kalau lenganku aku sandarkan di kursi itu merasa sakit kalau noleh ke belakang. Nah, aku cerita gitu ke terapisnya, lalu dia bilang, "Oh, ini salah tidur kamu." Terus ada satu titik yang dia pencet. Yang dipencet tuh kira-kira di titik yang ini. Dan itu ada, kalau kalian lihat gambarnya ya, ada silang, itu berarti titik yang dipencet. Terus merah itu artinya yang sakit parah di situ. Terus imbasnya ke yang pink. Jadi yang aku rasakan menderita banget itu berada di daerah pinknya. Terus waktu dia pencet kan kondisiku sebenarnya aku rasa udah mendingan ya, jadi udah gak sakit menurutku. Tapi untuk gerakan tertentu masih terbatas, makanya waktu duduk itu karena aku kerja di komputer biasanya kesakitan, jadi aku nggak nyaman, makanya aku ke tukang pijat ini. Terus begitu dia pencet,
langsung kumat penyakitnya. Sakit banget sampai tanganku itu udah jatuh kayak lumpuh gitu waktu dia pencet di titik yang itu. Terus dia juga gosok atau kayak orang kerokan tuh ya di daerah leher sama di punggung, di tengah, di sebelahnya titik itu. Udah itu aja. Terus habis dari situ aku merasa mendingan. Dan kata tukang pijetnya, kamu di rumah kasih minyak tawon aja. Karena itu ya mungkin perlu beberapa hari karena ada bengkak di daerah dada. Terus ya aku nurut aja, tapi masalahnya waktu aku habis pijet selalu ada kerjaan yang aku harus kerja berat, lumayan berat lah sampai malam atau lembur. Jadi dan itu kerjaannya bukan cuma di komputer tapi ada kayak mukul-mukul paku ke kayu dan kayak pekerjaan yang membutuhkan angkat-angkat barang gitu. Dan besoknya sakit lagi. Waktu aku tanya ke terapis yang ada di TikTok, katanya habis diterapi nggak boleh kerja, harus istirahat. Kemungkinan ya 1-2 hari lah, nggak boleh langsung dipakai kerja. Ternyata itu kuncinya. Makanya aku 2 kali terapi masih sakit terus selama 1 bulan ini, ya tetap sakit. Aku pikir karena di kertak-kertak itu kan ada yang ditarik, waktu tangannya itu juga ditarik, mungkin ada otot yang robek atau salah ya. Aku nggak bisa kasih testimoni karena waktu pulang dari terapinya itu aku merasa enteng, nggak apa-apa, nggak sakit. Cuman waktu perjalanan pulang baru sakit. Nah akhirnya aku pijat-pijat sendiri dan aku baru tahu kalau pijat sendiri tuh nggak boleh dipaksa. Kadang ada daerah yang sakit tuh kalau kita pijat kan merasa enak ya. Ternyata kalau dipijat terlalu soro atau terlalu neken kan enak-enak sakit gitu ya, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi mijetnya itu cuma 1 titik, kita pencet yang ya nggak terlalu sakit tuh, pencet cuma ditahan aja sambil atur nafas, buang nafas gitu. Nanti kalau dilepas terus dipencet lagi biasanya ada kayak jendul atau bendal, itu hilang bendalnya. Kalau nggak parah ya, kalau parah ya bendalnya nggak hilang. Dan juga kalau bener titiknya yang ada kayak urutannya gitu, itu biasanya bisa hilang sih kayak benjolannya. Kecil kok, itu seperti jerawat biasanya kalau yang sakit. Kalian bisa cari tahu mengenai hal ini, namanya kalau di Google trigger point. Akhirnya karena aku pikir pekerjaan nggak bisa prediksi, kadang-kadang enggak, aku nggak berani untuk terapi lagi dan berujung pada belajar anatomi sama belajar mijet, download buku-buku dan lihat info atau exercise di YouTube. Saranku atau tipsku buat kalian yang mengalami cedera, sebaiknya istirahat badminton minimal 2 minggu lah. Dan juga jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat. Jika terpaksa kalian harus beli deker untuk membantu agar sendi-sendi atau otot kalian tuh nggak bergerak lebih keras atau nggak, movementnya itu nggak terlalu heboh, jadi cuman gerak dikit-dikit. Tukang pijatku yang kedua juga bilang kalau belum sembuh jangan digunakan melakukan gerakan-gerakan yang tidak umum atau yang kayak terkesan dipaksa.
Jadi kalau kita ngayun lengan seperti mandi gitu itu kan umum ya. Tapi kalau dipaksa seperti kayak orang stretching ditarik-tarik terus dibuat neken-neken kursi dan sebagainya itu sama terapisnya nggak boleh. Terus aku mau sharing satu lagi bahwa kalau lengan yang sakit itu problemnya belum tentu di lengan. Karena biasanya problemnya itu di daerah sebelum lengan. Bisa ada di dekat leher atau di bahu yang dekat leher, dekat tulang spine ya, dekat tulang apa itu spine. Bahasa Indonesianya tulang belakang. Jadi ada di sebelahnya tulang belakang. Tapi kalian jangan harus hati-hati kalau dekat tulang belakang karena nanti kalau terlalu mencet bisa cacat kalian. Terus juga di daerah leher yang tulang belakang yang ada di daerah leher itu juga banyak saraf-saraf, jadi hati-hati nggak boleh dipencet terlalu keras. Walaupun terasa sakitnya di situ tapi jangan pencet karena kita nggak ngerti. Aku sendiri juga bingung yang sakit nih sebenarnya di bagian mana. Aku pikir ada beberapa titik yang sakit jadi kayak meraman atau merambat. Karena dari awal satu titik yang sakit tidak langsung diterapi tapi tetap dipakai. Akhirnya kata terapisku yang pertama kalau ada satu titik yang sakit harus segera diperbaiki. Kalau enggak nanti kompensasi ke otot-otot yang lain dan sendi-sendi yang lain. Jadi misalnya kalau kita ngayun rakit tuh menggunakan otot di bahu ya, itu kan ototnya besar, trapezius itu besar. Kalau di situnya lemah atau robek, otomatis lengan kita yang kerja 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat. Makanya setelah habis dipakai buat main, terus tangannya jadi sakit karena mungkin juga robek di situ. Akhirnya nanti merambat ke golf elbow atau tenis elbow. Nanti ujung-ujungnya ke jari kita. Nah itu kalau sakit semua ya harus berhenti total main badminton. Jadi harus diterapi mulai dari punggung, terus bahu, sampai lengan dan jari. Harus diurutkan kayak gitu. Jadi ya tipsku bersabar aja jangan, meskipun kalian senang badminton. Jadi sabar aja, ditunggu waktu atau masa penyembuhannya. Meskipun kalian pingin melemaskan otot ya kalau main badminton nggak apa-apa, tapi pilih lawan-lawan yang ringan aja. Dan kalau posisi sulit yang biasanya kita sakit di situ jangan diambil lah, itu biar relakan saja. Yang penting kalian itu bergerak dan berolahraga sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Dan nggak perlu nyemes terlalu keras. Ini aku baru bisa nyemes di sini sambil menahan sakit. Habis main ini selalu aku duduk dan mulai mijet-mijet sampai aku bawa alat pijet yang kayak stick itu ke lapangan. Tapi berangsur-angsur yang tadinya sakitnya berlangsung beberapa jam, tambah lama tambah durasinya tambah sedikit. Jadi ketika aku habis melakukan aktivitas tertentu terus sakit lagi, tapi aku pijetin sebentar itu 5 atau 10 menit udah bisa digunakan lagi lengannya, nggak seperti yang tempo hari sampai kayak orang disiksa. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.